Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Jadi kalau sampai sini kita paham, dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, jadi kalau desain ujian ini, sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar ya. Baik, kalau Allah menyampaikan, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting. How do you protect yourself from zina? The reality is, number one, everyone listen to this. It's not what you think I'm going to say. Self-restraint. Restrain yourself. I mean, I had a 14-year-old come to me not so long ago. How do I protect myself from zina? I want to get married. Come on, be a little bit realistic. You got to protect yourself. You restrain yourself. Sabr. Come on, your day will come. When we were young, we also used to look at the opposite sex sometimes and think, when will I ever get married? Today, mashallah, we've got children of our own, mashallah. I'm sitting on about 8 children by the will of Allah. So, subhanallah, to be honest with you, you have to protect yourself. That's what sabr is all about. The reward you're going to get is for abstaining from prohibition. That's the reward. So not only your salah and your zakat, that's doing good deeds, but abstaining from bad is also a reward. So here's your opportunity, stay back. Ada Sayyidul Mursalin, baginda Nabi itu bagaimana? Wa khairul khalqi, paling mulianya makhluk ajma'in semuanya. Habibur Rabbil Alamin, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan beliau? Pernah sampai begitu laparnya beliau menekan perutnya dengan batu lalu diikat biar merekan sehingga terasa kenyang begitu. Berlalu waktu 2 bulan atau lebih, api tidak menyala di dapurnya, tidak ngepul karena nggak ada yang dimasak. Api untuk memasak makanan nggak ada, atau yang lainnya nggak ada. Yang dimakan oleh baginda Nabi hanya kurma dengan air ala kadarnya. Istri yang hebat itu begini. Istri hebat itu tolong dengar kalau dilapori suaminya, yang abang sekarang mau kirim kepada ibu. Ibu siapa? Ibu abang karena butuh. Abang kirim berapa sih? 1.500.000 ya. Bang, kirim 1.500.000 ke ibu. Iya bang, ada yang begitu. Saya tambah bang. Wah gitu baru bidadari tuh. Bidadari bener nih. Rewel lagi. Dan saya dengar di akhir-akhir berita-berita begini mulai disebarkan. Aduh ini ngaco ini. Itu darah ibadah kan ya, penting sekali ini. Keberkahan dari orang tua. Hei para suami, jika istrimu adalah orang yang baik dengan bapak ibunya, dia wanita solehah yang layak kau menanamkan benih dalam rahimnya, akan tumbuh anak yang baik. Hei para istri yang solehah, jika suamimu adalah anak yang bisa bakti pada bapak ibunya, dia suami yang soleh yang layak membuahimu dengan buah yang baik. Pegangi rumus ini silahkan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan berkenan mengampuni semua dosa-dosa yang lain selain dosa syirik. Awas ya, selain dosa syirik. Pelakunya disebut apa? Musyrik. Sepanjang dia musyrik selama hidup tidak bertobat. Ingat, tidak bertobat.
Kalau bertobat, meninggalkan perbuatannya, terampuni dosanya, tidak terancam dengan ayat itu lagi. Bicara memahami ayatnya, bukan tidak diampuni selama hidup, bukan. Kalau dia tidak bertobat, maka wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah dan tidak akan pernah berpotensi mendapatkan ampunan Allah saat kembali kepada Allah di akhirat. Tapi kalau dia sempat bertobat, memperbaiki hidupnya, berpotensi dan berpeluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Syirik itu dibagi oleh para ulama kepada dua bagian. Ada syirkul akbar, syirik yang terbesar. Yang ini masuk dalam klasifikasi pertama dari 7 jenis dosa besar, yaitu langsung menyekutukan Allah, menyekutukan Allah dengan ucapan ataupun perbuatan. Misal, Anda yakin Allah misalnya Tuhan yang sesungguhnya, tapi saat bersamaan Anda juga misalnya ikut melakukan ibadah ke tempat agama lain, atau datang kepada misalnya minta-minta kepada dukun, paranormal dan sebagainya, dengan pengharapan bahwa mereka bisa memberikan apa yang Anda harapkan. Maka itu disebutkan syirkul akbar. Atau percaya pada benda-benda. Anda koleksi keris misalnya kan, Anda koleksi misalnya seruling, di situ Anda katakan dengan punya keris ini saya akan punya kekuatan sampai bisa jalan di atas air. Cara bertobat dari dosa syirik. Ya, tadi kita dalam awal pembahasan bercerita tentang dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mati dalam kondisi berbuat syirik. Ingat, dikatakan dosa syirik itu tidak terampuni bagi orang yang mati melakukan kesyirikan. Adapun kalau sebelum mati dia bertobat, maka innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Tapi bagaimana tobatnya? Ya, tobatnya yang pertama meninggalkan, yang pertama menyesali perbuatan itu, yang kedua meninggalkan perbuatan itu, yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Itu artinya dalam hati dia menyesali, Allah, aku dulu pernah melakukan tindakan kesyirikan, aku pernah melakukan ya macam-macam klinik umpamanya, lalu dia meninggalkan dan menyesali dan berazam untuk tidak mengulangi. Insya Allah Allah ampuni dosanya. Di rumah tenan iki kula niati taqarrub ila Allah, kula mboten gadah kepentingan apa-apa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang, ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku di sepuro pangeran kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan, maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garo mesti wae. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso di sepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo, iku malah sing ra di sepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah radi sepuro. Sing bodoni ora jujur, sok suci di sepuro. Anda saat ini golongan orang yang ahli silaturahmi, Anda senang sholat malam, Anda senang bersedekah. Kalau Anda golongan orang ini, bersyukurlah Anda. Bahkan kalau seandainya Anda menjadi golongan yang satu lagi, banyak dosa yang Anda lakukan, malam ini akan kita beresi. Di masjid ini akan kita beresi. Siapapun yang punya dosa, punya maksiat, yang sering makan haram, urusan riba, ngambil hak orang lain, pernah ke minuman keras, meninggalkan sholat, ingat, sadar bahwasanya surga Allah bukan saja untuk orang yang pekerjaannya baik-baik saja seperti para nabi, akan tapi surga Allah juga diberikan kepada pendosa-pendosa yang di saat menyebut dosanya dia sadar lalu kembali kepada Allah. Ini kesempatan bagi kita. Kalau kita seperti Nabi, tidak. Yang ada adalah kita seperti kelompok yang kedua, banyak dosa. Ada orang itu insya Allah begitu sayangnya sama anaknya, tapi lupa bahwasanya dirinya juga harus punya kehidupan yang baik. Sehingga lihat dia punya kekayaan, dikasihkan modalnya untuk anak, bikin anaknya kaya raya, pokoknya cukup dan sebagainya. Lupa dia mati ke alam barzakh, gak ada yang ditemui hartanya. Itulah orang paling bodoh. Capek mencari dunia tapi tidak dibawa. Dan alangkah banyak orang bodoh yang capek meres keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ibaratnya, terus kerja keras, akan tetapi ternyata dia tidak menemukan hartanya nanti di akhirat. Inilah orang yang rugi. Betul anaknya sukses dan sebagainya, tapi dia sendiri tidak mendapatkan kebaikan di saat di akhirat. Katakan kulu, ayo baca ini nanti ya, sering baca ini kalau takut riya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu ya Allah, syirik kepadamu, termasuk syirik khafi tadi yang kami mengetahui. Kami sadar ini gak boleh.
Tapi kadang-kadang kami sengaja menikmati agar amal saya dilihat oleh orang. Kan begitu? Nah ini minta ampun kepada Allah. Nastaghfiru, kita minta perlindungan dari itu. Wa nastaghfiruka ya Allah. Dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah lima la na'lamu, yang kami tidak tahu. Doanya 3 kali sehari. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa an astaghfiruka lima la na'lamuhu. Nah, ya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. 3 kali sehari minimal. Atau di saat kita merasa ada guncang, pengen riak, baca ini. Siapapun yang diberi oleh Allah ujian dengan anak kecil meninggal, sesungguhnya ini kabar gembira kalau dia akan jadi ahli surga. Dengan catatan dia ikhlas. Dengan ikhlas. Karena dia tidak ada dosa. Nggak punya dosa. Saat berada di alam barzakh, jauh lebih enak daripada dipelukan ibunda. Kenapa? Di sana adalah tidak ada masalah sama sekali. Maka seorang ibu, bapak yang diuji oleh Allah dengan anak yang meninggal sebelum balik, satu sisi ia bersyukur, tapi tidak boleh menyukuri sebab maksudnya telah punya tabungan istimewa anak-anak tersebut, dan akan bertemu dengan Anda dengan catatan Anda tetap sabar dan dalam iman. Belum akikah tapi udah korban, itu gimana? Terus harus gimana? Akikah kewajiban orang tua. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbau yaumas sabihi wa yuhlaqu wa yusama. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa akikah kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Kalau orang ini belum akikah boleh korban, boleh jadi orang tuanya semenjak anaknya lahir sampai anaknya balik miskin terus, tidak beli kambing. Anaknya dewasa punya duit, beli kambing buat korban, silakan Anda berkorban. Namun seandainya suatu saat Anda punya kemampuan, tidak ada salahnya Anda mengakekahkan diri sendiri, artinya membayar kewajiban orang tua Anda. Dulu wanita kenapa dilarang? Suka ada wanita yang meratap, yang merintih, nangis. Kenapa ayah meninggal? Kenapa si Anu meninggal? Itu ratapan. Orang yang meratapi ketika seorang yang dia cintai meninggal dunia, dia belum taubat dengan ratapannya. Kemudian dia meninggal dunia, Rasul mengatakan langsung masuk neraka jahanam, karena dia termasuk manusia yang tidak beriman. Bukankah kematian itu takdir dari Allah? Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang ziarah ke makam wali apa segala macam kemana, tapi orang tuanya sendiri nggak? Nah itu yang salah. Kuburan nenek lu tengokin tuh di Condet, kuburan empang lu tuh di Depok tengokin, kuburan para wali hayung ngider ka Garut, ka Cirebon, ka Banten, hayung ngider ongkos sabar hari-hari. Nenek lu di belakang rumah kagak ditengokin, salah. Saya yakin jawabannya semua udah tahu. Kalau suami minta wajib dikasih. Rasul bersabda, walaupun kalian di kendaraan, di punggung unta, suami minta turun dulu dari kendaraan. Walaupun kalian di atas kompor, lagi masak, matiin dulu kompor, layani suami daripada dia ngerayap rumah orang. Ada ulama yang mengatakan sebetulnya kita perempuan bukan kewajiban kita ngurusin urusan rumah tangga, nyuci, masak, nyapu, ngepel, bukan kewajiban kita, kewajiban suami. Kalau Anda pengen tiap minta ready, siapkan pembantu yang nyuci, yang ngepel, yang masak. Ada manusia hobinya baca Quran, mentadabburkan Al-Quran, jauh dari sifat iri, dengki kepada orang lain. Makanya modal hidup kita Al-Quran. Siapa orang yang iri? Yang jauh dari Quran. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasabna. An-Nisa 32. Jangan kalian iri dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki mendapatkan bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan mendapatkan bagian dengan apa yang mereka usahakan. Harus ngurus sana sini, tambah anak juga banyak. Untuk mengurus sendiri tidak bisa. Maka suami, ya sebagaimana normalnya di masyarakat mungkin yang ada di sekitar lingkungannya,
harus menyediakan pembantu, maka suami wajib menyediakan pembantu ketika itu. Namun nanti berbeda nanti dengan keadaan ketika di desa. Kalau di desa, ya misalnya itu tidak pas kalau punya pembantu, apalagi lihat dari kemampuan juga tidak bisa. Kemudian dilihat dari keadaan masyarakat juga, ya asalnya seperti ini, istri pun itu rela untuk melakukannya. Maka itu nanti semua menjadi baktinya istri kepada suami. Maka kesimpulannya punya pembantu ataukah tidak itu lihat sikon, lihat kondisi dan lihat lingkungan, bukan menjadi suatu keharusan. Tahajud itu berasal secara bahasa itu artinya bangun tidur. Maka kalau kita tidur malam walaupun cuma 2 jam, 3 jam, terus bangunnya nanti jam 3, lalu kita sholat malam, nah itu namanya tahajud. Kalau tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu, itu istilahnya masuk dalam sholat malam. Sama-sama pahalanya sama, cuma istilah saja. Kayak sholat tarawih gitu. Tarawih itu kan kita tidak sebut tahajud, tapi sama-sama dilakukan malam hari. Gak apa-apa dibully di dunia, gak apa-apa. Tapi lihat dan rasakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di pengadilan Allah nanti. Itu mengerikan teman-teman sekalian. Orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita bully, tidak ada hijab untuk doanya. Kan dizalimi kan tadi? Orang yang dizalimi itu adalah doa yang sangat mustajab, doa yang dikabulkan. Teman-teman sekalian lihat, ini bersangkutan dengan ayat yang lain ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang engkau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Wah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada tabir, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Itu celaka orang-orang yang menyakiti hati orang lain. Atau dalam riwayat lain dijelaskan doanya orang yang dizalimi itu sangat mustajab. Makanya para ulama zaman dulu itu takut kalau zalim sama orang. Takut hidupnya susah karena doa dari orang yang dizalimi. Biasanya laki-laki itu ketika masuk ke restoran, maka dia akan nyari tempat duduk yang belakangnya dinding. Secara psikologi sudah diteliti, laki-laki itu ketika dia masuk ke satu tempat, yang mereka cari adalah mereka harus merasa secure. Itu laki-laki. Mereka harus memastikan diri mereka aman, dan kalau bisa mereka bisa ngelihat pintu yang ada di restoran tersebut, supaya mereka tahu siapa yang masuk, supaya mereka tahu siapa yang keluar, dan mereka merasa sangat-sangat senang ketika mereka in control, ketika mereka bisa mengendalikan sesuatu, dan mereka nggak suka banget kalau mereka tidak di dalam satu situasi di mana mereka bisa mengontrol satu situasi. Sedangkan perempuan ketika masuk ke dalam satu restoran, yang dia perhatikan adalah siapa yang ada di sana, apa yang mereka bicarakan, kondisinya seperti apa. Karena perempuan sampai kapanpun lebih tertarik pada interaksi sosial. Mereka lebih tertarik pada feeling. Mereka lebih tertarik pada apa yang ada di antara interpersonal. Apa seorang istri jadi TKW? Karena suaminya tidak punya rasa tanggung jawab. Bukankah Allah mengatakan liunfik du sa'atin min sa'ati. Suami punya kewajiban memberikan nafkah. Karena suaminya tidak memenuhi nafkah yang wajib diberikan kepada istri dan keluarganya, makanya istrinya jadi TKW. Jangan kalian menyalahkan perempuan jadi TKW, mikir jadi lelaki, karena kalian nggak tanggung jawab. Itu maksudnya mah bukan gak tanggung jawab, mungkin dengan kondisi yang memang belum selesai. Kecuali kalau suaminya memang lumpuh, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa, baru Rasul mengatakan ada 4 faktor yang menyebabkan seorang bahagia. 1, istri yang solehah. 2, rumah yang luas. Yang ketiga, anak yang baik, soleh dan soleha. Yang keempat, penghasilan yang dalam negeri. Itu yang luar biasa. Anda bayangkan, minimal kontrak TKW 2 tahun. 2 tahun nganggur, emang enak. Kalau saya punya istri yang cantik, saya nggak bakal selingkuh. Teman-teman sekalian, Anda sudah dibodohi oleh orang-orang zaman sekarang yang hanya mengukur wanita dari kecantikan. Sayangnya banyak wanita yang tertipu. Lah kenapa? Mereka berfokus pada kecantikan. Padahal belum tentu. Ingat baik-baik, kalau Anda sibuk untuk memoles luar saja, fisik saja, nanti akan ada laki-laki yang datang pada Anda cuma nyari fisik Anda. Dan saya kasih tahu, kalau Anda cuma fisik saja kayak sekarang, maka setelah nikah, catat baik-baik, 3 hari kemudian rumput tetangga lebih hijau. Lah kenapa? Oke, catat. Laki-laki tidak akan bakal bisa dipuaskan dengan yang namanya fisik. Nggak bakal bisa dipuaskan dengan fisik. Dengan katanya apa? Laki-laki yang setia adalah laki-laki yang taat pada Allah, yang takut pada Allah. Rasul bilang, jangan sholat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah. La yusalliyannal asar illa fi Bani Quraidah. Kenapa? Kita perlu segera mengepung tempat itu. Para sahabat pergi langsung dalam keadaan capek banget di tengah jalan, ternyata menjelang maghrib.
terpecahlah mereka jadi dua. Satu bilang, bro sholat yuk. Terus yang lain bilang, kamu nggak dengar kata Rasul? Ya saya dengar, tapi menurut saya maksud Rasul supaya kita tuh bergegas, jangan lambat-lambat. Karena kita sekarang lambat, kita belum nyampe. Sholatlah. Kenapa? Ada ayatnya. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin kita mauquta, waktu yang sudah jelas-jelas tertulis. Akhirnya setelah mereka ribut, mereka bagi dua. Ada yang sholat di situ, ada yang pergi ke Bani Quraizoh, nyampenya tengah malam Pak. Rapel tuh dari zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah mereka selesai di Bani Quraizoh, balik pada Rasulullah, semuanya saling ngece. Rasul ngerti masalahnya apa. Rasul bilang, la haraj, nggak ada masalah. Lu sholat kan? Sholat. Semua boleh. Karena pendapat ini didasarkan atas dalil, pendapat ini didasarkan atas dalil. Yang nggak boleh, yang nggak sholat. Hukuman paling berat pada seorang hamba adalah apabila ketika seorang hamba melakukan maksiat, terus-menerus melakukan maksiat, dia tidak ada bertaubat apapun kepada Allah dan hidupnya baik-baik saja. Itu justru Anda harus lebih khawatir daripada masih Allah tegur. Maka hati-hati ketika ada orang yang sudah bermaksiat, pacarankah dia, buka auratkah dia, tapi karirnya baik-baik saja, famous, pergi ke luar negeri dan segala, kelihatannya happy-happy aja. Hati-hati, ini dalam Islam namanya istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj adalah Allah menumpuk-numpuk, membiarkan dia agar dia menumpuk-numpuk kemaksiatannya, jika dibalasnya sekali langsung. Gus Baha itu pernah bilang gini, ini harus difahami dengan baik supaya nggak salah paham ya. Beliau tuh bilang gini, kita itu belum bisa berdakwah dengan baik kalau kita belum santai ngelihat orang maksiat. Paham ya? Kalau kita belum santai melihat orang maksiat. Jadi ini kalau difahami biasa aja nantinya salah. Maksudnya gini, kita setiap waktu akan senantiasa melihat orang tuh yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Banyak semuanya, sampai kita nanti mati. Dan gak jarang itu adalah orang-orang yang kita cintai. Hanya saja, ibu harus santai dulu melihat orang yang maksiat. Yang gak boleh santai pada maksiatnya. Tapi orangnya kita harus santai. Karena kalau kita gak santai, nantinya perbuatan kita pasti adalah perbuatan yang mudorot. Ya, karena tugas istri itu sesungguhnya yang paling pokok itu tugas istri bukan masak. Ada dua tugas istri dalam Al-Quran. Dua, di Quran surah keempat ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fasalihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Yang kedua, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, dua itu. Jaga nama baiknya. Allah. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Banyak. Terus kan berarti berarti kan saya perlu penggugur dosa. Tapi ibadah saya segini-gininya, sholat lupa rakaat melulu, dan lain-lain. Tapi cita-cita ke surga, gimana berarti caranya? Alhamdulillah dia memaki saya. Kan lumayan gugurin dosa. Tapi kan zolim. Zolim berarti dia transfer pahala. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Jadi saya ruginya belah mana? Coba lihat, orang dia menjelek-jelekan, dia cari sampai begadang, sampai lupa tidur, sampai nggak makan, cari, udah gitu diumumin. Kan kita jadi baik karena dikasih tahu keburukannya, bukan dengan dipuji-puji terus. Nyamuk juga mati karena tepuk tangan. Saya sayang dengan bapak saya. Andai kan bapak saya itu dihina orang, dan yang hina ada 10 orang, dan saya nggak sanggup untuk bela bapak saya, walaupun saya harus kemudian kalah, mendingan saya kalah daripada saya mundur. Saya sayang dengan bapak saya, ibu saya, istri saya sayang dengan anak-anak saya. Maka saya sayang dengan anak saya benci banget sama orang-orang yang mungkin mereka melecehkan anak-anak saya. Dan asal orang-orang tahu, Nabi Muhammad dibandingkan dengan bapak saya, ibu saya, istri saya, anak saya, bahkan nyawa saya sendiri, itu nyawa kita masih terlalu murah untuk itu. Maka harusnya orang-orang ngerti. Justru karena mereka ngerti, mereka bikin promosi. Ini kan kurang ajar. Gitu maksudnya. Maka jangan kemudian berhenti pada puncak gunung es. Lihat nih, narasi ini yang harus diselesaikan. Maka saya bilang, hukum jerak. Supaya orang-orang di luar sana tahu bahwasanya jangan main-main berkaitan dengan agama.
Apakah Alkitab atau Injil berbahasa Arab? Jawabannya tidak. Alkitab atau Injil tertua itu ditemukan dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena pengikut-pengikut Yesus di awal adalah orang Yunani. Maka mereka nyatet tuh kata-katanya Yesus kayak apa, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu nyatet. Dan kemudian setelah catat, orang-orang Yunani dengar, mereka translate dalam bahasa mereka. Itu Alkitab dan Injil yang tertua. Tapi mereka tahu Yesus bukan orang Yunani, tapi Yesus adalah orang Bani Israel atau Ibrani. Ibrani itu sesepuan sama Arab. Nah, Injil asli yang kita percaya harusnya dalam bahasa Ibrani atau Aram. Nah, kenapa Ustadz kayaknya ragu-ragu? Karena mereka juga ragu-ragu. Mereka sampai sekarang tuh nggak bisa memastikan ini Injil asli itu dalam bahasa Aram atau dalam bahasa Ibrani. Maka saya nggak berani memastikan. Wong mereka aja nggak bisa memastikan karena mereka hidup itu menurut Al-Quran itu seperti ketika orang bangun dari yaumil kiamat. Jadi ketika kita mati lalu kita bangun di yaumil kiamat, kita ditanya oleh Allah bagaimana tentang hidup ini, kita bilang ini kayak mimpi. Saya merasa kayak lama banget. Kayak pas kita lagi mimpi kita merasa lama banget, tau-taunya pas kita bangun itu cuma mimpi ya, cuma sepotong aja. Nah, saya menyadari hal seperti itu sehingga saya merasa bahwa ada kehidupan setelah mati. Dan itulah kehidupan yang real. Maka semua yang ada di dunia sekarang yang saya alami adalah sesuatu yang cuma diberikan untuk bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan yang real. Ini rumah istri saya di Pati, di kampung. Ini mobil saya parkir. Ini musola. Jadi antum kebayang ketika azan itu di belakangnya itu rumah orang-orang semua juga. Pinggirnya rumah orang, depannya rumah orang, sampingnya rumah orang. Ada nggak yang pernah protes ganggu? Nggak ada. Hampir tiap malam di kampung tuh ada sholawatan. Ada nggak pernah yang merasa teriak? Nggak ada. Saya bingung ini dibesarkan di mana orang-orang yang merasa bahwa azan ini adalah gangguan. Dibesarkan di mana? Apakah dibesarkan di tempat yang benar-benar dulu steril, nggak ada suara sama sekali? Atau nggak pernah ada maulidan misalnya, nggak pernah ada sholawatan misalnya, nggak pernah ada azan gitu? Tapi ternyata sekarang Jepang punya masalah besar, penurunan populasi yang sangat besar sekali. Jadi dikatakan bahwasanya mereka tuh punya satu situs countdown menuju kepunahan bangsa Jepang. Kenapa? Karena diakibatkan oleh lifestyle orang-orang Jepang yang sekarang nggak mau menikah. Jadi mereka pikir ngapain kita menikah? Lebih baik kita kerja aja. Menikah tuh nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Kalau kita kerja, kita bayar dari mana rumah? Kita bayar dari mana anak kita? Dan segala macam. Nanti kalau nggak bisa suntik botox gimana? Jadi artinya ya kayak gitu-gitu. Jadi Jepang itu sekarang menghadapi populasi yang menurun dan ini problem yang besar. Lah sekolah-sekolah tutup, rumah sakit tutup, bukan karena rugi Bang Alif, tapi karena nggak ada orangnya. TK tutup dan segala macam. Nah ini kan kemunduran peradaban ya. Artinya kalau diteruskan begitu terus lama-lama bisa hancur. Neraka itu yang paling ngeri apanya Bapak Ibu sekalian? Yang paling ngeri apa? Siksanya. Siksa yang diceritakan di dalam neraka itu yang paling ngeri ya? Bagi saya bukan. Bagi saya yang paling ngeri di dalam neraka itu adalah bahwa di sana selama-lamanya. Ada kata-kata labithina fiha ahqaba khalidina fiha abadan dan seterusnya. Itu yang paling ngeri bagi saya. Lah kenapa? Kata selama-lamanya itu nggak bisa saya bayangkan. Lah kenapa? Orang itu kalau dia mendapatkan satu hal yang nggak enak, yang dia hibur untuk dirinya adalah nggak apa-apa, sebentar lagi selesai. Di dalam hidup ini, senggak enak-enaknya hidup kita tinggal mikir kalau sudah mati selesai. Makanya orang banyak mau bunuh diri supaya masalah hidupnya selesai. Tapi kalau neraka itu nggak ada selesainya, itu yang ngeri. Bisa dipahami Bapak sekalian. Bahkan gak usah disiksa, suruh nunggu nggak ada selesai itu juga siksaan sendiri. Baik, jadi kadang-kadang kita itu mengartikan Allah tuh harus menolong dengan definisi kita. Padahal Allah sudah banyak menolong kita, ngirimin orang-orang untuk nolong kita, atau bahkan ngasih kita kesempatan, tapi kita bilang ini bukan pertolongan yang aku mau. Jadi sebenarnya definisi kita yang kita katakan inilah pertolongan Allah, yang lain bukan pertolongan Allah. Contoh, kalau ada orang punya utang, maka dia bilang kalau nggak dibayar nih utang ini bukan pertolongan Allah. Nah, padahal ada banyak pertolongan Allah yang datang. Allah kirim orang-orang untuk bisa belajar, Allah kirim orang-orang untuk bisa diambil pelajarannya. Ada orang yang sudah pernah punya utang dan segala macam. Nah, jadi artinya adalah pertolongan Allah senantiasa ada. Kita mau atau tidak sebenarnya. Bahkan mau belajar itu juga sudah pertolongan Allah. Di dalam Islam itu hidayah sama hadiah asal katanya sama dalam bahasa Arab. Hada, yahdi, hidayatan sama seperti asal kata hadiah. Artinya bayangkan kalau ada orang tersesat di gurun pasir, dia nggak punya kompas, dia nggak punya apapun, maka hadiah terbaik yang dia punya adalah petunjuk, which is artinya adalah hidayah. Nah artinya orang tuh kapan dia bisa tenang kalau dia dapat hidayah. Artinya penting mana antara kedamaian sama hidayah, itu adalah sesuatu sebab dan akibat.
Jadi kalau kamu dapat hidayah, kamu dapat ketenangan. Tapi kalau kamu belum dapat ketenangan, artinya kamu perlu hidayah. Hadiah terbaik bagi orang tersesat itu petunjuk. Iya, hadiah. Dia merasa tenang. Kalau nggak dia pasti stres. Harusnya adalah seorang laki-laki yang jantan itu ketika dia menyayangi seorang wanita misalnya, dia justru bukan minta, tapi justru dia mau ngasih. Dia bukan justru mencari korban, tapi justru dia mau berkorban. Karena itulah sayang tuh harusnya, aku tuh sayang sama kamu. Apa ciri-cirinya? Aku tuh mau deh nafkain kamu kan gitu. Ya nggak sih Om? Dulu ketika Abi sayang sama Umi, apa yang Abi lakukan sama Umi? Abi kirim surat kan Umi ya. Abi bilang, aku pengen kamu jadi ibu daripada anak-anakku kan gitu kan. Artinya apa? Itu sudah sepaket bahwa aku pengen jadi seorang ayah bagi anak-anakku dan seorang suami bagi istriku. Berarti Abi sudah siap untuk memberikan nafkah, Abi sudah siap untuk menjaga Umi, Abi sudah siap untuk melindungi Umi, Abi sudah siap untuk menjadi orang yang diandalkan sama Umi, sudah siap untuk menggantikan peran ayahnya Umi kan gitu. Ini kan itu kan cinta kan sebenarnya seperti cinta seorang ayah pada anaknya. Berarti mencintai itu bukan melakukan hal-hal mesum. Kalau kita berbicara tentang Islam, ini lebih tinggi lagi. Islam beratus-ratus kali di dalam Al-Quran meminta manusia untuk berpikir dan menggunakan akal agar dia bisa dapat agama. Anda coba lihat fenomena kematian, Anda coba lihat fenomena kelahiran, fenomena orang hamil, fenomena anak-anak yang beranjak dewasa, fenomena daun yang menguning lalu kemudian tertiup angin dan seterusnya. Itu semua mengajak kita untuk berpikir, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan keimanan dengan cara berpikir, dengan cara mencari bukti. Tapi permasalahannya adalah ada orang-orang yang sebenarnya dia sudah halfway to Islam. Tapi kadang-kadang kemalasan dia itu membuat dia untuk mentok berpikir sampai setengah doang. Karena kalau berpikirnya sampai setengah, maka dia cuma sampai setengah syahadat. Maka syahadat itu harusnya penuh. Ketika dia berpikir penuh, maka syahadatnya la ilaha illallah. Tapi kalau mikirnya cuma setengah, terus gara-gara dia males, dia cuma mikirnya setengah, jadinya la ilah, tidak ada Tuhan. Tuhan cuma rekaan saja. Tuhan cuma dongeng saja. Di hari kiamat itu ada malaikat yang masih nggak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia apa? Ya. Maka Israel itu, semoga ikut ngaji di sini Israel itu kacau. Kacaunya itu dia tahunya itu terlambat, masyhur itu. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu, sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, Israel sudah mati semua? Sudah Gusti. Sudah semua, sudah. Masih satu. Mana Gusti tak coplokin nyawane katanya. Kamu katanya. Wah setelah itu Israel sudah cabut sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya Masya Allah. Tapi dia sekarang belum tahu. Kalau itu sakit belum tahu. Sekarang itu belum tahu. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Orang sakit, gimana sakit Gusti, sakit sekali. Terus Israel bilang gini, kalau saja saya tahu kalau dicabut nyawa itu sakit, saya tidak main coba cabut. Saya pernah ditanya seorang ilmuwan, Pak Bahak, kenapa Islam itu harus ada sanad? Kita kan orang cerdas kan bisa berpikir sendiri, ngapain nunggu pikirannya orang-orang? Kata saya. Saya bilang agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu namanya agama kamu, bukan pikiran agama, kata saya. Kalau kamu punya pikiran, yang namanya pikiran kamu, tidak agama. Kalau agama itu harus bersanad. Jadi pikirannya Mbak Hashim sama dengan pikirannya Mbak Mahfud pikirannya sama dengan Said Abi Bakar Sato sama dengan Sayyid Zaini Dahlan dan seterusnya. Sampai logika itu sampai Rasulullah SAW. Saya beri sekian contoh. Pikiran yang kita ciptakan bisa salah, misalnya begini. Dulu misalnya Nabi pernah bersabda, al-qatil wal maktul finnar, pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Jadi idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maktul finnar. Jika dua orang muslim bertemu sama-sama bawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus syukur sekali Indonesia itu paling menghindari membunuh, karena kalau sesama muslim membunuh itu ancamannya berat, sama-sama masuk neraka. Tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh 2 malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Sholat tak boleh. Sama nggak Ustaz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja.
Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed, sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Udah gitu aja, Mo. Itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada orang marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao, yang di Indonesia terkenal dengan nama Ceng. Dari SMP sampai dengan sekarang, dari sebelum saya masuk Islam sampai dengan sekarang, dan saya baru ngerti apa maksudnya setelah saya ngaji tentang Islam. Waktu dulu saya nggak ngerti sama sekali, tapi keren. Karena keren, saya catat quotes itu, dan ketika saya sudah ngaji, oh ini maksudnya Buya Hamka. Apa yang beliau tulis? Beliau tulis bahwa suatu waktu Zainuddin itu nulis surat, lalu kemudian menjelaskan bahwa kalau saya nggak salah, Zainuddin yang nulis ya. Pokoknya ada di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dia menulis gini. Cinta itu punya banyak pintu. Ada banyak pintu, ada pintu sayang, ada pintu cinta dan segala macamnya. Tapi beliau katakan, cinta itu punya banyak pintu dan pintu yang terbaik adalah lewat rasa kasihan. Saya lalu mikir, maksudnya apa itu rasa kasihan? Masa kita mencintai karena masa kita dicintai karena dikasihani? Dan terus terang ada beberapa orang yang pernah mengalami itu yang ngasih tahu saya, nggak enak cinta dikasih. Apa kita jamin bahwa bacaan kita benar? Apa kita jamin bahwa seluruh ibadah kita tuh tidak ada celahnya? Enggak. Ulama-ulama berkata, ibadah kita itu belum tentu diterima Allah, belum tentu sempurna, tapi maksiat kita itu sudah pasti diterima dan sempurna. Artinya kalau kebaikan belum tentu sempurna, tapi maksiat sudah pasti sempurna. Mau mengharap Allah adil sama kita, matilah kita, rusaklah, remuklah kita. Lah makanya kita nggak mengharapkan Allah adil ketika di yaumil kiamat. Ketika yaumil hisab nanti, yang kita minta sama Allah, Allah jangan adil sama saya ya Allah. Jangan pakai sifatmu yang maha adil, pakai sifatmu yang rahmah ya Allah. Pakai sifatnya yang Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mensifati dirinya dengan dua kalimat yang sangat keren. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang pengasih sebesar-besarnya dan pengasih yang sepanjang-panjangnya. Masya Allah. Maka itu adalah rahmah. Maka rahmah adalah kesian. Kesian sebagaimana Allah pada hamba-hambanya. Laki-laki tidak akan bakal bisa dipuaskan dengan yang namanya fisik. Nggak bakal bisa dipuaskan dengan fisik. Dengan katanya apa? Laki-laki yang setia pada istrinya adalah laki-laki yang taat pada Allah, yang takut pada Allah. Bisa dipahami teman sekalian? Catat baik-baik, laki-laki yang mudah bermaksiat sebelum nikah akan jauh lebih mudah bermaksiat setelah nikah. Kenapa? Sama-sama maksiat. Hudalinnas. Kalau Anda mau mengikuti perintah Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa kemudian susah. Lah kenapa? Karena Allah yang memandu. Boleh nggak saya balik lagi ke dunia? Untuk apa? Supaya saya bisa ngasih tahu pada orang-orang yang nginjek-nginjek saya sampai mati, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Karena apa aku bisa mendapatkan ampunanmu ya Allah, dan engkau jadikan aku mulia banget bisa dapat surga. Coba lihat, ini orang gak punya ilmu, gak punya apa-apa, cuma ngulangi ucapan para nabi, cuma sharing kalau zaman sekarang, sharing kemudian WhatsApp dakwah yang baik, cuma reshare, regram yang bagus, cuma YouTube kemudian di like, di share pada orang lain, dia dapat ampunan Allah dan dia dapat kemudian kemuliaan daripada Allah. Kenapa? Suka sharing dakwah. Suka kemudian untuk mempermudah dakwah, bikinin panggung buat para asatid, nyiapin kemudian sound system yang bagus, nyuting, dengerin dan segala macam. Itu sudah termasuk bagian daripada dakwah. Orang ini dapat pahala luar biasa dan para nabi iri dengan anak muda ini. Islam tapi sok tahu. Bapak saya bilang begitu. Lalu saya bilang memang inilah kenyataannya. Lalu bapak saya tanya, kalau gitu papi mau tanya, berapa orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu itu yang merasa bahwa kamu paling tahu tentang Islam dan berapa banyak yang harus disadarkan? Saya bilang gini, mungkin di Indonesia nggak lebih 3% daripada orang-orang Muslim yang benar-benar mau tahu tentang Islam, benar-benar mau belajar tentang Islam dan berkorban segala-galanya untuk Islam. Itu dulu tahun 2002 ketika saya baru masuk Islam. Sekarang berubah jauh. Apa berubah jauhnya? Coba lihat 5 tahun yang lalu, ada nggak masjid bisa sepenuh ini?
Ada nggak masjid bisa sepenuh ini? Nggak ada. 5 tahun yang lalu ada nggak orang kerudung sebanyak ini? Nggak ada. 2002 itu jawaban saya pada bapak saya. Bapak saya bilang, kalau gitu Lik, menurutmu 3% itu yang tahu tentang Islam mau merubah yang 97%? Iya, saya bilang. Itulah dakwah. Bapak saya bilang, kamu gila Lik, logikamu dari mana? Yang ada 3% yang diubah 97%. Bukan 97% yang diubah 3%. Kamu belajar matematik nggak sih Lik? Saya bilang begini, alhamdulillah. Saya bisa mengatakan itu tidak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Jadi gini, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan diturunkan di tengah-tengah orang Arab. Dan saya perlu kasih tahu, yang namanya mukjizat, mukjizat itu asal katanya ajaza. Ajaza artinya adalah apa? Lemah. Jadi ajiz itu lemah. Kalau aziz itu kuat. Jadi hati-hati ngomong ajiz sama aziz. Kalau ajiz itu lemah. Kalau aziz itu kuat. Jadi kalau ya mohon maaf ya, kadang-kadang kan ada sebagian etnis kita kan ngomongnya kan Z jadi J. Jadi aziz itu lemah artinya, bukan kuat. Harusnya aziz. Nah, kita balik lagi. Aziz ya. Jadi kalau ajaza itu artinya adalah lemah, ajaza. Mukjizat artinya adalah yang melemahkan. Nah, ini perlu kita sampaikan dulu. Mukjizat artinya yang melemahkan. Artinya dalam sejarah nabi-nabi selalu diberikan mukjizat atau sesuatu yang melemahkan tentang sesuatu yang paling dibanggakan. Tapi kan belum tentu hidup kita tuh kemudian semua perbuatan-perbuatan kita Allah kemudian perbuatan-perbuatan kita tuh sempurna. Sholat subuh tadi aja, wudhu kita emang kita jamin bahwa wudhu kita benar? Apakah kita jamin ketika sholat kita khusyuk? Apa kita jamin bahwa bacaan kita benar? Apa kita jamin bahwa seluruh ibadah kita tuh tidak ada celahnya? Enggak. Ulama-ulama berkata, ibadah kita itu belum tentu diterima Allah, belum tentu sempurna, tapi maksiat kita itu sudah pasti diterima dan sempurna. Artinya kalau kebaikan belum tentu sempurna, tapi maksiat sudah pasti sempurna. Mau mengharap Allah adil sama kita, matilah kita, rusaklah, remuklah kita. Lah makanya kita nggak mengharapkan Allah adil ketika di yaumil kiamat. Ketika yaumil hisab nanti yang kita minta sama Allah, Allah jangan adil sama saya ya Allah. Jangan pakai sifatmu yang maha adil, pakai sifatmu yang rahmah ya Allah. Pakai sifatnya yang Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mensifati dirinya dengan 2 kalimat yang sangat keren, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih. Saya nggak enak cinta dikasihani. Kenapa? Saya mencintai kau karena saya kasihan sama engkau. Kayaknya nggak enak banget kita dikasih karena kita dikasihani. Tapi ternyata dikasihani itu adalah pintu cinta yang paling luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak berkaitan dengan fisik sama sekali. Dicintai karena kasihan. Kasihan itu sendiri adalah perwujudan cinta Allah kepada manusia. Maka ketika kita berbicara tentang kemudian keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, yang kita harapkan adalah rahmahnya Allah, bukan keadilan Allah. Ketika kita nanti di yaumil kiamat, lalu kita bilang sama Allah, Allah adil dong pada saya. Mati kita, remuk, nggak ada harapan, hancur kita. Lah kenapa? Allah bilang, kamu mau adil nih, serius nih? Wah mati kita. Lah kenapa mati? Karena kalau Allah adil pada kita, habis kita. Setiap perbuatan kita, amal-amal kita, Allah adil. Setiap kebaikan 1 dibalas 10 taruhlah. Atau setiap kebaikan dihitung. منطقة تل الهوى، التخريب، القصف، الدمار وصل لعشرات المنازل هنا. الكثير من المواطنين هجروا، ربما آلاف العائلات هجرت من هذا المكان المكتظ كذلك بالسكان. هناك الكثير من المساحات الضيقة ممكن أن نتداخل فيها ونجد الكثير من المباني المهدمة، ولكن الظروف لا تسمح والتنقل في هذا المكان كذلك لا يسمح. ربما تحدث أي استهدافات في أي وقت. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman sayang juga, Rahim sayang juga. Terjemahan Indonesianya sering disebutkan dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Banyak bahwa ayah-ayah, ibu-ibu ketika ditanya, apa sih beda kasih dengan sayang? Kalau kasih ya kasih, kalau sayang ya sayang. Tapi kalau kita baca penjelasan ulama yang punya otoritas menjelaskan itu, Rahman itu kasih sayang Tuhan kepada semua makhluknya walaupun nggak patuh kepadanya. Makanya jangan heran kalau pecandu narkoba, pezina, peminum, pemabuk kok masih bisa bernafas, kok masih bisa hidup, karena Tuhan punya sayang yang universal. Tapi ada sayang yang satu lagi dalam bentuk kata rahim, artinya sayang yang lebih spesial, yang khusus, hanya orang-orang yang sudah melembutkan hatinya berbuat baik.